Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Pak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman semua yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan chapter 2 mengenai philosophical assumption and interpretative framework. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Alexa Nora Soraya dengan NPM akhir 164, lalu ada Melina Amelia Ardi dengan NPM akhir 171, kemudian ada Melati Cahyaning dengan NPM akhir 185, dan ada Faiza Madiafidin dengan NPM akhir 193. Introduction, setiap peneliti kualitatif itu punya asumsi filosofis dan kerangka kerja interpretatif tertentu yang membentuk cara mereka memandang dunia, dengan mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, dan menafsirkan hasil temuan. Asumsi dan kerangka kerja ini memberikan landasan untuk memahami pengalaman manusia dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah tertentu. Memahami asumsi-asumsi mendasar ini penting karena mempengaruhi semua aspek desain penelitian, mulai dari membingkai masalah hingga menafsirkan hasil. Nah, bab ini akan dibahas dua aspek utama. Yang pertama, asumsi filosofis, keyakinan mendasar tentang realitas, pengetahuan, dan nilai-nilai. Yang kedua, kerangka kerja interpretatif, lensa teoritis yang digunakan peneliti untuk memahami dan menganalisis data kualitatif. Kemudian asumsi filosofis dalam penelitian kualitatif. Asumsi filosofis itu mempresentasikan seperangkat keyakinan dasar peneliti tentang dunia. Creswell itu mengidentifikasi 4 asumsi filosofis utama yang memandu penelitian kualitatif. Yang pertama, asumsi ontologis itu mengacu pada hakikat realitas. Peneliti kualitatif itu meyakini bahwa realitas bersifat majemuk, subjektif, dan dikonstruksi oleh individu yang mengalaminya. Alih-alih mencari suatu kebenaran objektif, penelitian kualitatif itu mengaku koeksistensi beragam perspektif dan kebenaran sebagaimana dialami oleh orang yang berbeda. Tujuannya untuk merepresentasikan beragam realitas ini dengan tepat. Kemudian yang kedua, asumsi epistemologis itu membahas bagaimana pengetahuan diciptakan dan hubungan antara peneliti dan partisipan. Dalam penelitian kualitatif, hubungan ini erat, interaktif, dan kolaboratif. Peneliti berusaha memahami perspektif partisipan melalui pendalaman, wawancara, dan observasi. Dengan demikian, pengetahuan dikonstruksi bersama oleh peneliti dan partisipan, bukan ditemukan dari kejauhan. Kemudian yang ketiga ada asumsi aksiologis, membahas peran nilai dan dalam penelitian. Penelitian kualitatif mengakui bahwa inquiry syarat nilai artinya keyakinan pengalaman dan posisi etis peneliti sendiri mempengaruhi proses penelitian. Alih-alih menghilangkan bias, peneliti didorong untuk mengungkapkan nilai-nilai mereka dan merefleksikan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat membentuk interpretasi dan kesimpulan. Yang keempat, asumsi metodologis, mengacu pada strategi inquiry secara keseluruhan yang induktif, fleksibel, dan terus berkembang. Peneliti kualitatif berusaha memahami makna alih-alih menguji hipotesis. Proses ini melibatkan interaksi berkelanjutan antara pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Selanjutnya ada menuliskan asumsi filosofis ke dalam studi kualitatif. Jadi, dalam penelitian kualitatif, asumsi filosofis menjadi dasar pemikiran yang menuntun proses penelitian. Kadang asumsi ini itu tersirat melalui tema, kutipan partisipan, atau bias peneliti. Namun, bisa juga dijelaskan secara eksplisit di bagian metode, misalnya melalui pembahasan ontologi dan epistemologi. Penjelasan ini umumnya dilengkapi contoh penerapan dan referensi, serta banyak ditemukan dalam disertai artikel jurnal atau makalah konferensi yang menyoroti landasan filosofis penelitian. Lalu, selanjutnya ada kerangka interpretasi. Jadi, kerangka interpretasi ini tuh dalam penelitian kualitatif merupakan kerangka yang memadukan asumsi filosofis seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi.
Kerangka ini dapat berupa teori ilmu sosial seperti teori kepemimpinan, politik, atau budaya, maupun teori keadilan sosial yang berfokus pada perubahan dan kesetaraan. Menurut Denzin dan Lincoln, pada 2011 mengelompokkan berbagai framework seperti positivisme, post-positivisme, interpretivisme, konstruktivisme, feminisme, critical theory, cultural studies, queer theory, hingga postkolonialisme. Selain itu, terdapat pendekatan lain seperti postmodernisme, perspektif transformasional, dan realisme. Secara umum, interpretive framework membantu penelitian memahami dan mewakili kelompok yang terpinggirkan berdasarkan gender, ras, kelas, agama, dan identitas sosial lainnya. Lalu ada post-positivisme. Jadi, post-positivisme dalam penelitian kualitatif berlandaskan pendekatan ilmiah yang mengakui hubungan sebab akibat bersifat probabilistik, bukan mutlak. Pendekatan ini tetap logis, empiris, dan sistematis, sering digunakan oleh peneliti dengan latar kuantitatif atau di bidang kesehatan. Peneliti post-positivis memandang penelitian sebagai proses berurutan yang ketat, menggunakan berbagai perspektif partisipan, analisis bertingkat, validitas, serta laporan bergaya ilmiah menyerupai penelitian kuantitatif. Kerangka ini tuh tampak pada metode seperti grounded theory yang dibawakan oleh Strauss and Corbin, fenomenologi, Moustakas, dan studi kasus Yin yang menekankan analisis sistematis dan prosedur yang terstruktur. Selanjutnya ada sosial konstruktivisme atau interpretivisme, memandang bahwa individu itu membentuk pemahaman tentang dunia, pengalaman, dan interaksi sosial. Makna yang mereka ciptakan bersifat subjektif, beragam, dan dipengaruhi oleh konteks sejarah serta budaya. Oleh karena itu, peneliti berusaha memahami berbagai pandangan partisipan secara mendalam tanpa membatasi pada kategori sempit. Pendekatan ini bersifat induktif, di mana teori atau pola makna dibangun dari data, bukan ditentukan sebelumnya seperti pada post-positivisme. Dalam praktiknya, peneliti menggunakan pertanyaan terbuka, meneliti proses interaksi sosial, dan mempertimbangkan pengaruh latar belakang pribadi terhadap interpretasi hasil. Tujuan akhirnya adalah menafsirkan makna yang dimiliki oleh orang lain tentang dunia mereka, seperti terlihat pada studi fenomenologi Moustakas 1994 dan grounded theory versi Charmas pada 2006. Lalu, selanjutnya ada transformative framework, muncul sebagai alternatif bagi pendekatan post-positivis dan konstruktivis, karena dianggap lebih menekankan pada tindakan nyata untuk perubahan sosial. Kerangka ini berpandangan bahwa pengetahuan tidak netral, melainkan mencerminkan relasi kekuasaan dalam masyarakat, sehingga tujuan penelitian adalah membantu kelompok terpinggirkan seperti komunitas LGBTQ+, atau kelompok yang mengalami penindasan dan ketidakadilan. Penelitian dengan pendekatan ini bersifat partisipatif dan kolaboratif, melibatkan peserta sebagai rekan peneliti untuk membebaskan diri dari struktur sosial yang mengekang serta mendorong perubahan melalui agenda aksi. Pendekatan ini menekankan emansipasi, pemberdayaan, dan transformasi sosial dengan memberi ruang bagi suara peserta dalam seluruh proses penelitian serta menghasilkan rekomendasi nyata untuk reformasi dan keadilan sosial. Selanjutnya masih menyambung bagian dari interpretive framework. Yang pertama itu adalah postmodern perspective. Nah, postmodernisme itu merupakan
ke keluarga teori yang berfokus pada perubahan cara berpikir daripada tindakan langsung. Di mana pendekatan ini itu menolak kebenaran tunggal dan menekankan bahwa pengetahuan itu selalu terkait dengan konteks sosial, seperti misalnya itu kelas, ras, dan gender. Nah, tokoh-tokoh seperti Foucault, Derrida, Lyotard, Giroux, dan Freire itu mengkritisi hierarki kekuasaan dan makna bahasa yang beragam. Nah, postmodernis ini menganggap bahwa terdapat banyak metanaratif atau narasi besar yang mendominasi masyarakat, dan tugas peneliti ini adalah mendekonstruksi teks untuk menemukan hierarki tersembunyi, kontradiksi, serta makna yang tersembunyi di balik bahasa. Nah, pendekatan ini tuh menyoroti pentingnya kelompok-kelompok terpinggirkan atau yang disebut the others dan pluralitas makna. Nah, contoh penerapan dalam penelitian kualitatif itu termasuk interpretive biografi dari punya Genzin 1989. Lalu yang kedua ada narrative research dari bukunya Clandinin dan Connelly tahun 2000. Lalu yang ketiga ada postmodern influence ethnography dari buku Blake Thomas tahun 1993 yang mengkaji pengaruh media dan teknologi informasi terhadap realitas sosial. Selanjutnya mengenai pragmatisme. Nah, pragmatisme ini menekankan pada hasil dan konsekuensi dari penelitian, bukan pada teori atau metode tertentu. Nah, fokus utamanya itu adalah what works. Ini maksudnya itu apa yang paling efektif dalam menjawab masalah dari penelitian. Nah, ciri-ciri dari pragmatisme ini sendiri itu yang pertama ada tidak terkait pada satu sistem filsafat atau realitas tertentu. Kemudian yang kedua adalah memberikan kebebasan bagi peneliti untuk memilih metode dan teknik sesuai tujuan penelitian. Yang ketiga, mengakui bahwa realitas itu bersifat majemuk dan kontekstual atau tidak tunggal. Kemudian yang keempat itu adalah kebenaran itu ditentukan oleh apa yang berfungsi pada saat tertentu. Lalu yang kelima, menekankan konsekuensi praktis dari penelitian dan konteks ilmu sosial politik tempat penelitian dilakukan. Nah, dalam praktiknya, penelitian pragmatis ini itu dapat menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif atau yang disebut mixed methods. Nah, untuk memahami masalah dari berbagai sisi seperti dalam studi kasus dan etnografi itu sendiri. Selanjutnya ada feminis teoris. Nah, feminisme itu dalam penelitian kualitatif berfokus pada pengalaman perempuan, ketimpangan gender, serta perjuangan melawan dominasi patriarki. Nah, pendekatan ini itu menempatkan gender sebagai lensa utama dalam memahami pengalaman sosial dan menuntut agar penelitian bersifat kolaboratif, non-eksploitatif, dan transformatif. Nah, pokok-pokok penting dari feminis teori ini itu adalah yang pertama, peneliti harus sadar akan posisi dan perannya dalam penelitian. Kemudian yang kedua, penelitian itu diarahkan untuk mengungkapkan hal-hal yang terpinggirkan seperti kekerasan domestik, peran sosial, dan diskriminasi gender. Kemudian yang ketiga, perempuan itu dipandang sebagai agensi, yakni kemampuan membuat pilihan dan melawan penindasan. Yang keempat, yaitu gender dilihat sebagai konstruksi sosial yang berbeda dari setiap individu. Dan yang kelima, yaitu penelitian diharapkan tidak mencari suara tunggal perempuan, tetapi menghargai keberagaman dari pengalaman perempuan. Nah, perkembangan terkini dari feminisme ini mencakup isu globalisasi, dekolonisasi, interseksionality, serta juga perlindungan pengetahuan lokal dan etika penelitian. Selanjutnya mengenai critical theory dan critical race theory atau CRT. Nah, yang pertama dulu mengenai critical theory. Jadi critical theory ini bertujuan untuk memberdayakan manusia agar melampaui batasan sosial yang disebabkan oleh ras, kelas, dan gender. Nah, penelitian dengan pandangan ini itu harus menyadari posisi kekuasaan mereka, berdialog dengan partisipan, dan menggunakan teori yang menafsirkan serta mengubah tindakan sosial. Fokus dari kajian itu mencakup transformasi institusi sosial dan makna kehidupan sosial.
Kemudian yang kedua, masalah dominasi aliensi dan perjuangan sosial. Yang ketiga, kritik terhadap masyarakat serta imajinasi tentang kemungkinan baru. Dalam praktiknya, peneliti itu dapat melakukan etnografi kritis atau studi kasus intensif untuk mendorong perubahan sosial. Kemudian yang kedua, tujuan akhirnya itu adalah praksis, yaitu tindakan reflektif untuk mentransformasi struktur sosial yang menindas. Yang ketiga, contoh penerapan dari critical action research di bidang pendidikan itu ada di Kincello tahun 1991 yang mendorong guru untuk mengkritisi asumsi ideologis dalam sistem pendidikan. Kemudian yang kedua mengenai critical race theory. Nah, critical race theory atau CRT ini tuh merupakan cabang dari critical theory yang tadi saya jelaskan. Nah, critical race theory itu menyoroti peran ras dan rasisme dalam struktur sosial dan hukum. Tujuannya itu adalah menampilkan cerita dan pengalaman diskriminasi dari perspektif orang kulit berwarna atau counter stories. Kemudian yang kedua adalah menghapus subordinasi rasial dengan mengakui bahwa ras adalah konstruksi sosial yang dinamis. Dan yang ketiga, mengaitkan ras dengan faktor lain seperti gender, kelas, dan ketidaksetaraan sosial. Nah, dalam penelitian, pendekatan CRT ini menuntut agar ras dan rasisme itu menjadi fokus utama dalam seluruh proses penelitian dan menantang paradigma tradisional serta juga menawarkan solusi transformatif terhadap ketidakadilan struktural itu sendiri. Nah, pada bab kedua ini akan dibahas mengenai cara berpikir atau landasan filosofis di balik penelitian kualitatif. Jadi, ada dua teori. Yang pertama ada queer teori dan juga teori disabilitas. Yang pertama ada queer teori. Jadi, queer teori ini berfokus pada identitas, gender, dan juga seksualitas. Dan bahwa semua hal itu tidak tetap dan bisa berubah-ubah. Misalnya, masyarakat sering sekali membagi orang menjadi dua kelompok, misalnya laki-laki atau perempuan, kemudian ada normal dan juga tidak normal. Nah, queer teori ini menolak pandangan itu. Jadi, menurut teori ini, identitas itu adalah sesuatu yang fleksibel, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan juga pengalaman seseorang. Nah, peneliti yang biasanya memakai teori ini, biasanya itu menganalisis film, buku, seni, atau budaya populer untuk menunjukkan bagaimana masyarakat membentuk cara pandang tentang gender dan seksualitas. Nah, tujuannya bukan hanya untuk mewakili kelompok tertentu, tetapi juga untuk mengkritik sistem sosial yang menentukan siapa yang dianggap normal dan juga siapa yang tidak dianggap normal. Nah, jadi intinya, queer teori ini mengajarkan kita untuk lebih terbuka dan sadar bahwa identitas manusia itu beragam dan juga kompleks. Kemudian ada teori disabilitas. Jadi teori disabilitas ini fokusnya bukan ke penyakit, tetapi ke cara masyarakat memperlakukan orang dengan disabilitas. Dulu disabilitas dilihat dari kacamata medis, dianggap menjadi sesuatu yang harus diperbaiki, tetapi sekarang teori ini bilang bahwa disabilitas itu bagian dari keberagaman manusia, bukan soal kekurangan. Jadi peneliti yang memakai teori ini biasanya meneliti sekolah, komunitas, atau lingkungan kerja untuk melihat apakah orang-orang dengan disabilitas itu udah benar-benar diterima atau belum. Nah, dalam riset, peneliti juga harus sangat berhati-hati karena yang pertama harus menghindari bahasa yang bisa menyinggung. Kemudian yang kedua, kita harus memastikan penelitian tersebut bermanfaat langsung untuk komunitasnya. Dan kemudian yang ketiga, menjaga supaya hubungan peneliti dan juga partisipan tetap setara. Jadi, teori ini memberikan kita pelajaran penting bagaimana cara kita memperlakukan orang dalam menciptakan atau menghapus perbedaan itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai social justice dan juga filosofi linguis. Nah, jadi pada bab ini akan membahas mengenai kerangka penelitian yang berfokus pada keadilan sosial. Jadi, penelitian dengan pendekatan ini tujuannya bukan hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk mengubah keadaan menjadi lebih adil.
Nah, biasanya penelitian ini membahas hal-hal seperti rasisme, ketimpangan gender, kekuasaan, dan juga diskriminasi. Nah, peneliti yang menggunakan pendekatan ini harus menghormati partisipan dan tidak membuat mereka merasa makin tersisih. Kemudian memberi timbal balik atau reciprocity, misalnya membantu komunitas yang diteliti. Kemudian yang ketiga, kadang menulis hasilnya dalam bentuk puisi, drama, atau karya seni agar lebih menyentuh. Kemudian yang keempat, dan yang paling penting, hasil risetnya bisa mendorong aksi nyata. Nah, terakhir, penulis menjelaskan bahwa setiap kerangka berpikir itu selalu mempunyai landasan filosofis. Jadi ada 4 hal utama yang perlu dipahami. Yang pertama ada ontologi. Jadi ontologi itu bagaimana kita melihat kenyataan, apakah cuma ada satu kebenaran atau ada banyak versi kebenaran. Kemudian yang kedua ada epistemologi, yaitu bagaimana kita tahu bahwa kebenaran itu melalui lewat data objektif atau pengalaman manusia. Kemudian yang ketiga ada aksiologi, jadi bagaimana nilai-nilai apa yang kita bawa ke dalam penelitian itu. Kemudian yang keempat adalah metodologi, bagaimana cara kita meneliti dan juga memahami data-data tersebut. Nah, contoh-contohnya, kalau peneliti post-positivis, dia percaya bahwa ada satu realitas dan berusaha seobjektif mungkin. Kemudian kalau peneliti konstruktivis, dia percaya bahwa setiap orang mempunyai pengalaman dan juga kebenaran tersendiri. Kemudian kalau peneliti transformatif, dia ingin risetnya membawa perubahan sosial. Nah, kesimpulannya, bab ini akan mengajarkan kita bagaimana cara kita memandang dunia akan mempengaruhi seluruh penelitian kita. Nah, peneliti kualitatif tidak bisa lepas dari nilai, pengalaman, dan cara pandangnya sendiri. Dan itu justru yang membuat penelitian kualitatif menjadi unik dan juga bermakna. Baik, sekian pemaparan materi dari kami selaku kelompok 7 terkait dengan materi bab 2 yakni Philosophical Assumptions and Interpretive Frameworks. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.